Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Kurniawan, NPMS 1D018071. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang model dengan variabel beda kala, legend variabel dan spesifikasi model. Analisis ekspor kopi Indonesia. Pendahuluan, bab 1 pendahuluan. Latar belakang, kopi yang diproduksi Indonesia merupakan komoditas yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk bersaing di pasar luar negeri, khususnya Eropa, Amerika, dan Asia. Potensi ini bisa mendatangkan devisa bagi Indonesia. Berdasarkan hal ini, maka perlu dilihat tentang bagaimana potensi dan perkembangan permintaan ekspor kopi Indonesia ke berbagai negara Eropa, Amerika, dan Asia. Karena permintaan ekspor kopi Indonesia ke berbagai negara di Eropa, Amerika, dan Asia bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Maka selanjutnya akan dilihat juga bagaimana pengaruh faktor seperti harga kopi dunia, kurs GDP real, dan harga domestik negara tujuan terhadap ekspor kopi Indonesia. Ekspor kopi Indonesia ditujukan ke negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Italia, dan Jerman. Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa ekspor terbesar kopi Indonesia ada pada negara Amerika Serikat dan Jerman. Nilai ekspor kopi terbesar Amerika terjadi pada tahun 2012 sebesar 69,651,6 ton dan mengalami penurunan di tahun berikutnya. Hal berbeda terjadi dengan nilai ekspor kopi Indonesia ke negara Jerman pada tahun 2010, merupakan ekspor kopi Indonesia ke Jerman sebesar 63,688,4 ton, kemudian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun berikutnya yaitu 2011 sebesar 26,461,0 ton. Pada tahun 2015 sampai 2020 mengalami kenaikan yang cukup drastis. Lalu pada tahun selanjutnya pasti akan mengalami penurunan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul analisis pengaruh ekspor kopi Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, apakah terdapat masalah heteroskedastisitas pada model analisis. Yang ketiga, apakah terdapat masalah autokorelasi pada model analisis. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, menganalisis masalah heteroskedastisitas pada model analisis. Selanjutnya yang ketiga, menganalisis masalah autokorelasi pada model analisis. Bab 2, metode penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data time series. Sumber data yang saya gunakan adalah data yang berasal dari skripsi Analisis Ekspor Kopi Indonesia. Skripsi ini disusun oleh Rizka Ramadhani, NPM 14313316, Ekonomi Syariah Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Spesifikasi model. Model yang digunakan adalah model dengan variabel beda kala, legend variabel. Rumus fungsi untuk model ini yaitu QT sama dengan F dalam kurung HCT, HCT min 1 HKT, LW T tutup kurung. Atau dalam bentuk double log adalah sebagai berikut: ln QT sama dengan beta 0 tambah beta 1 ln HCT tambah beta 2 ln HCT min 1 tambah beta 3 ln HKT tambah beta 4 ln LWT tambah ET. Selanjutnya bab 3, hasil dan pembahasan. Hasil. Dalam penelitian yang telah dibuat, seluruh data menggunakan data analisis data sekunder deret waktu atau time series yang dimulai pada tahun 1998 sampai tahun 2020. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar variabel pengaruh kurs, variabel harga kopi internasional, dan variabel harga kopi domestik terhadap volume permintaan kopi Indonesia baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji pertama yaitu menggunakan uji heteroskedastisitas dengan hasil sebagai berikut. Dari hasil uji heteroskedastisitas di samping dapat didapat nilai p-value sebesar: yang pertama 0,58211, selanjutnya yang kedua 0,60240, selanjutnya 0,56242, dan selanjutnya 0,57871 yang lebih besar daripada nilai A. Hal ini artinya bahwa data yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai A 0,05 lebih kecil dari nilai p-value. Uji autokorelasi. Uji kedua yaitu menggunakan uji autokorelasi dengan hasil sebagai berikut, yaitu Durun-Marston sama dengan 1,4831.
von Neumann rasio yaitu 1,5573 dan RHO 0,24587. Hasil Durbin Weston pada analisis ini adalah 1,4831. Hasil ini artinya adalah pada data ini tidak terjadi autokorelasi. Lanjutan. Setelah memperbaiki data yang digunakan, analisis didapatkan sebagai berikut. R square sama dengan 0,5478, P value UGF 0,00, kemudian P value UGT yaitu HC untuk kurs 0,731, HK harga internasional 0,336 dan LW harga domestik 0,07. Selanjutnya pembahasan. Dari hasil analisis didapatkan nilai R square adalah 0,5478. Hasil ini diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 54,78%. Yang selebihnya adalah pengaruh variabel faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Kemudian UGF didapatkan nilai P value sebesar 0,00. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan maka perlu dibandingkan dengan nilai A sebesar 0,05. Setelah dibandingkan, ternyata nilai P value lebih kecil daripada nilai A. Artinya variabel independen yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. Selanjutnya, untuk hasil analisis UGT, nilai P value untuk variabel HK atau harga internasional yang didapatkan adalah 0,336. Jika dibandingkan dengan A yaitu 0,05, P value yang didapatkan lebih besar daripada nilai A. Artinya bahwa variabel harga kopi internasional tidak mempengaruhi permintaan ekspor kopi. Selanjutnya untuk hasil analisis UGT, nilai P value untuk variabel LW atau harga domestik yang didapatkan adalah 0,007. Jika dibandingkan dengan A yaitu 0,5, P value yang didapatkan lebih besar daripada nilai A. Artinya bahwa variabel harga domestik tidak mempengaruhi permintaan ekspor kopi. Lanjutan yaitu dari hasil autokorelasi diperoleh nilai Durbin Weston sebesar 1,4831. Melihat nilai Durbin Weston kurang dari 2, artinya data tersebut tidak terdapat masalah autokorelasi. Selanjutnya untuk hasil analisis UGT, nilai P value untuk variabel HC atau kurs yang didapatkan adalah 0,731. Jika dibandingkan dengan A yaitu 0,05, P value yang didapatkan lebih besar daripada nilai A. Artinya bahwa kurs kopi tidak mempengaruhi permintaan ekspor kopi. Selanjutnya bab penutup yaitu kesimpulan. Hasil UGF didapatkan nilai P value sebesar 0,00. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan maka perlu dibandingkan dengan nilai A yaitu sebesar 0,05. Setelah dibandingkan ternyata nilai P value lebih kecil daripada nilai A, artinya variabel independen yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya yaitu hasil uji heteroskedastisitas didapatkan nilai P value yaitu 0,58211, selanjutnya 0,60240, selanjutnya 0,56242, selanjutnya 0,57871 yang lebih besar daripada nilai A. Hal ini artinya bahwa data yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai A 0,05 lebih kecil daripada nilai P value. Hasil Durbin Weston pada analisis ini adalah 1,4831. Hasil ini artinya adalah pada data ini tidak terjadi autokorelasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.